Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat yang sama-sama hadir dalam rangka rutinitas KCR mengaji pada malam Ahad ini. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua, pertolongan untuk ibadah kepada Allah dengan secara sempurna. Kemudian kita bisa memaksimalkan walaupun agak tertatih-tatih, apalagi dalam kondisi seperti ini. Apapun itu, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul. Ini adalah nikmat yang terbesar untuk kita. Kita bisa bersilaturahim melalui streaming Facebook. Kita bisa saling tegur sapa. Dan ini juga adalah merupakan nikmat dari Allah. Yang kalau misalkan tanpa adanya perkumpulan ini, agaknya lumayan berat untuk menyisihkan waktu, meluangkan waktu untuk sekedar kita berkumpul di sini. Kemudian sholawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi umat yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, yang selalu memelihara, selalu menjaga, selalu melestarikan dalam kondisi apapun. Entah itu kondisi kita sedang punya waktu yang luang atau waktu yang sempit. Dan malam hari ini kita sudah membiasakan tabarukan, ngalap berkah melalui kitab Bidayatul Hidayah, yang diharapkan mudah-mudahan kita bisa belajar sedikit demi sedikit menambah ibadah kita, menyempurnakan ibadah kita dengan adab-adabnya. Walaupun memang sebelumnya kita pernah belajar kitab ini, tapi kalau misalkan kita sekarang mencoba membuka kembali, mencoba mengkaji ulang, ini akan mendapatkan pahala yang berlipat. Pahala atau ganjaran kita tersebab mempelajari, kemudian kita mencoba mengingat, dan insya Allah kita akan bertahan dalam ilmu itu, jangan sampai lupa dalam data otak kita, begitu. Sebelum kita mulai, marilah kita baca Al-Fatihah untuk guru-guru kita atas ilmu yang diberikan kepada kita semuanya.
Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai adabul wudu sesi 2 ini, saya akan mengambil sedikit dari yang kemarin, atau etika berwudu dengan kesunahan-kesunahannya, bahwa wudu ini ada yang harus kita hindari kalau dalam dunia kehidupan kita. Kelangsungan sebuah peraturan biasanya ada hal-hal yang harus kita hindari. Pun dalam ibadah kita sudah barang tentu adanya hal-hal yang harus kita hindari. Misalkan kalau orang masuk dalam sebuah lingkungan, pasti ada pantangan-pantangan itu yang mesti kita jauhi demi kelangsungan pergaulan kita. Ibadah pun itu seperti itu adanya. Ada kesunahan-kesunahan, ada kemakruhan-kemakruhan, juga ada keharaman. Yang dimana kalau kita lakukan itu, jika kesunahan kita lakukan, maka pahala yang akan kita dapatkan itu semakin bertambah. Kemakruhan yang kita lakukan juga akan mengurangi nilai kesempurnaan ibadah kita. Apalagi keharaman yang kita lakukan, bisa jadi ibadah kita tidak menjadi legal dalam agama kita. Karena tersebab melakukan hal-hal yang sifatnya dilarang. Kalau di sekolah, orang melakukan kesalahan, itu akan mendapatkan SP1, SP2, kemudian DO. Kalau dalam ibadah, ada misalkan makruh, ada juga haram, sampai batal sholat itu sendiri. Kalau kemarin, bagi orang yang berwudu, ini ya, wajtanib lan ngadohi sira fi wudu ika ing dalem wudu sira sab'an ing pitu perkara. Bagi orang yang berwudu hendaknya menghindari 7 hal. 7 perkara ini bagi orang yang berwudu hendaknya dijauhi, dihindari. Yang pertama, la tanfud yadaika. Untuk tidak menghilangkan atau tangan kita ini sengaja, kalau orang Sunda bilang dicipratkeun. Dicipratkeun itu tekenging. Ya, kalau bahasa Indonesianya apa? Di apa itu? Ya, kalau orang Sunda bilang dikepretkeun gitu loh. Ya. Dicipratkeun tekenging. Ya, gitu. Jadi orang yang berwudu nggak boleh setelah membasuh tangan atau setelah membasuh muka, kemudian mukanya diambil airnya, diginiin, dikiprat-kipratkan, itu nggak boleh. Sehingga kalau tangan kita dilepas begitu, fatarosyal ma'u, maka air akan berjatuhan dari anggota wudu kita. Ini makruh. Orang yang berwudu baik laki-laki maupun perempuan seyogianya harus dihindari hal-hal yang seperti ini. Karena kalau misalkan orang berwudu itu kemudian dia menghilangkan air basuhan yang ada dalam anggota tubuhnya, ini sama saja katabarri
fil ibadah. Seperti sedang menjauhkan dari ibadah. Inilah yang disebut fahuwa khilaful aula. Ini Bapak disebutnya sudah jauh dari keutamaan. Atau orang Sunda bilang nyulayani keutamaan. Jadi enggak utama lagi. Yang utama dibiarkan saja air yang menempel pada anggota wudhu kita. Itu makruh ya. Jadi kalau habis wudhu nggak boleh kita airnya buang, air yang menempel pada anggota wudhu kita buang. Kemudian juga at-tanshif. Orang Sunda bilang diserbeti, dikeringkan dengan elap atau sapu tangan. Ini juga makruh, nggak boleh. Tanpa ada uzur loh ya. Ini kalau misalkan tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, karena misalkan begini. Kalau kondisinya kalau kita tidak mengelap, menghilangkan air dalam anggota wudhu kita, akan merasakan kesakitan karena sangat dingin itu air, sehingga perlu untuk kita elap anggota wudhu yang terkena air itu. Itu baru tidaklah mengapa. Tapi kalau kondisinya tidak ada uzur, ini nggak boleh air wudhu yang menempel pada anggota tubuh kita elap. Atau hilangkan dengan sapu tangan kita. Atau dengan kain atau apapun itu. Ya, ini juga makruh hukumnya. Kecuali ada hukum sunnah. Hukum sunnah setelah memandikan mayat atau jenazah, itu boleh kita serbeti, dilap. Itu baru sunnah. Kalau kita masih hidup, nggak boleh. Ya, begitu. Jadi kalau misalkan kita ini setelah wudhu, nggak boleh airnya dibuang, dicipratkan, orang Sunda bilang. Kemudian juga dikeringkan dengan menggunakan elap, juga nggak boleh. Kecuali ada uzur, artinya ada alasan yang membolehkan untuk kita elap itu. Karena dengan alasan ini sangat menyakitkan kulit kita, tersebab sangat dingin air ini. Itu baru diperbolehkan. Dan ada kalanya yang disunahkan untuk mengelap air yang ada dalam tubuh seorang yang meninggal, artinya setelah dimandikan, itu baru disunahkan. Ya, gitu. Jadi jangan disamakan orang yang berwudu dengan orang jenazah setelah dimandikan. Begitu. Kemudian juga yang seterusnya, yang 7 hal yang wajib dihindari adalah wala talatom wajhaka wala ro'saka bil ma'i latoman. Tidak boleh air ini ditubrukkan kepada wajah kita dan misalkan air, kan ada orang suka yang air ini dimain-mainkan. Kalau wudhu ini ngambil air terus ditubrukkan gitu loh ke wajah kita, dikaplokkan caina teh gitu ya, nggak boleh gitu. Tapi caranya adalah ngambil air dengan 2 telapak tangan, kemudian dibasuhlah wajah gitu. Nggak boleh air ini dilemparkan ke wajah kita. Ini juga perlu dihindari, nggak boleh begitu. Karena ada dulu waktu kita masih kecil suka main air, kalau lagi mau ke masjid atau lagi di masjid, air ini ditubrukkan ke wajah kita. Itu juga nggak boleh. Ini makruh ya, yang wajib dihindari. Kemudian juga wala tatakallam. Tidak boleh berbicara di dalam tengah-tengah wudhu. Kondisi kita sedang dalam tengah-tengah wudhu, kemudian kita berbicara, itu juga harus dihindari, harus dijauhi. Artinya lamun keur wudhu tekenging ngobrol gitu. Ini bila uzrin, tanpa uzur. Tanpa uzur. Ya, kalau misalkan nggak ada uzur, nggak ada alasan yang memperbolehkan bicara, baru itu harus dihindari. Bagaimana kalau ada uzur? Artinya ada kepentingan-kepentingan yang dimana
di tengah-tengah wudhu ini kita harus bicara. Ini baru hukumnya wala yukrohu, tidak dimakruhkan. Walaupun min arin, dari orang yang tidak berpakaian waktu itu, ya, karena mestinya orang yang sedang berwudu ini tidak boleh bicara, ya. Kemudian ada uzur yang membolehkan, artinya ada alasan, itu baru boleh, ya, dan tidak makruh hukumnya. Dulu Nabi Muhammad alasannya li'annahu sallallahu alaihi wasallam kallama ummuhani yauma fathi Makkah. Karena Nabi Muhammad pun pernah dulu, Nabi Muhammad pernah berbicara terhadap Ummu Hani waktu Nabi Muhammad setelah menaklukkan Mekah dan Nabi Muhammad dalam keadaan mandi. Itu pernah bicara sama Ummu Hani, ya. Ini enggak makruh karena ada hajat begitu. Seterusnya lagi wala tajid fil gosli wal mashi, di dalam mengusap dan di dalam membasuh jangan sampai melebihi 3 kali. Kalau mengurangi 3 kali, kemarin pernah saya singgung, hukumnya makruh. Kurang dari 3, kalau kita berwudu kurang dari 3 hukumnya makruh. Lebih daripada 3 juga hukumnya makruh. Kecuali ada uzur. Artinya ada sesuatu yang membuat kita harus lebih dari 3 atau kurang dari 3. Misalkan gini, contohnya. Ka'andokol waktu. Gambarannya itu waktu ini setelah sempit. Sekiranya kalau misalkan kita 3 kali, maka waktu akan keluar. Misalkan kita ini tidur, kemudian pas bangun, waktu sudah begitu sempit. Kalau misalkan membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali, mengusap misalkan kepala kita 3 kali, ini akan keluar waktu. Baru di sini kalau kurang dari 3 tidak akan menjadi makruh. Boleh kurang dari 3, karena kalau kita 3 kali membasuhnya akan keluarlah waktu itu. Bahkan kalau misalkan kita ini kalau sampai 3 kali membasuh itu dan waktu keluar, maka ini akan menjadi haram. Haram 3 kali basuhan kalau memang waktunya sudah begitu mepet, ya. Jadi yang seterusnya ini adalah tidak boleh menambah atas 3 kali di dalam basuhan atau di dalam usapan, gitu. Terus kalau dalam kitab Sapinah, ya, ada dalam kitab Sapinah, bahkan orang yang berwudu ini tidak boleh, ya, ini enggak utama disebutnya, beda dari keutamaan, artinya enggak utama. Orang yang berwudu kemudian airnya diambilin sama kawannya, atau misalkan dipangucurankeun, atau misalkan dipangumbahkeun, kecuali kalau uzur. Jadi enggak ada lagi pembahasan begini. Itu kalau dalam Sapinah ada dalam bahasa al-isti'anatu, jenis-jenis menolong, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang khilaful aula, ya. Itu digambarkan bahwa orang yang berwudu dipangnyandakeun caina, dipangocorankeun jalmina, misalkan pas mau wudu, kemudian dipangumbahkeun tangana, itu enggak baik dalam ibadah. Karena ibadah ini perlu kita ikhtiar sendiri. Jangan sampai kita ini melalui bantuan orang lain, kecuali ada uzur karena sakit, misalkan orang tua kita sakit, baru kita bantuin, itu bahkan bisa wajib. Tapi kalau misalkan tidak ada alasan-alasan tertentu, itu bisa mengurangi nilai kesempurnaan ibadah kita. Ya, begitu. Bahkan di sini dilanjutkan lagi,
yang harus kita hindari adalah wala tuksir, wala tukassir. Tidak boleh memperbanyak aliran air tanpa ada hajat. Gitu. Bimujarrodil waswasah, karena kita punya keraguan. Gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan kita ragu-ragu, kemudian sampai mengalirkan banyak air, ini harus dihindari. Kalau was-was atau ragu-ragu ini harus segera dimentahkan. Karena ini was-was ini adalah pekerjaan setan. Ya, suka ada orang, apalagi kalau misalkan kawan kita, kalau misalkan lagi di masjid, suka ada orang dalam membasuh berulang-ulang kali sampai acuk atau baju ini basah semuanya. Ada lagi kalau orang sholat yang was-was, Allah, nggak boleh diikuti begitu. Ini karena setan sedang memasuki perangkapnya, sedang memberikan perangkap untuk orang-orang yang ibadah. Makanya kalau misalkan kita sedang wudhu, jangan diperbanyak itu aliran air. Islam sudah pertama mengajarkan bagaimana kita menghemat air. Ya. Bahkan kalau misalkan kita terlalu banyak membuang air, ini bisa jadi haram. Bisa jadi ibadah kita ini yang kurang sempurna. Ya, begitu. Tanpa ada hajat. Ya. Walaupun kita dalam kondisi atau dalam keadaan di pinggir sungai. Air yang begitu melimpah, kita karena merasa airnya banyak, kemudian kita menggunakan sekeinginan kita, itu juga tetap nggak boleh. Apalagi kalau kondisi kita yang harus menghemat air, itu lebih baik seperti itu. Islam sudah mengajarkan ini. Tidak boleh memperbanyak penggunaan air dalam ibadah kita, terutama dalam wudhu itu. Bahkan begini, falil muwaswisina syaitonun yadhaku bihim yuqalu lahul walhan. Bagi orang-orang yang was-was, was-was itu ragu-ragu, asa encan wae, ya. Kalau misalkan asa keluar kentut wae, gitu loh, itu was-was. Jangan diikuti, jangan diikuti. Bagi orang-orang yang was-was itu ada setan yadhaku yang tertawa. Melihat ini orang yang was-was ini diketawain setan. Makanya jangan sampai diikuti. Nama setan ini namanya si Walhan. Ya. Namanya Walhan. Walhan ini nama setan atau nama iblis gitu loh. Nama iblis yang suka tertawa atau menertawakan orang-orang yang ketika sholatnya was-was atau ketika wudhunya was-was. Ini namanya iblis, namanya was-was. Saya bacakan di sini. Ya. Jadi iblis ini ada 9 anak. Dia punya anak 9 iblis. Ya. Saya bacakan ya. Wa zakara ba'duhu. Sebagian ulama menyebutkan, menuturkan bahwa iblis ini punya 9 minal waladi, punya 9 anak. Setiap dari 9 ini punya nama dan punya pekerjaannya. Jadi 9 anak iblis ini ada namanya, juga ada jobnya, ada pekerjaannya. Oh si ini pekerjaannya ini, oh si ini pekerjaannya ini gitu. Iblis, anak iblis yang pertama namanya Khinzib, ya. Khinzib namanya. Kalau Khinzib ini anak iblis yang pertama, ya, namanya si Khinzib, adalah pekerjaannya aja yang suka gangguin orang sholat. Makanya kalau ada kawan kita yang suka gangguin sholat, namanya si itu iblis. Ya jangan juga ya, jangan disebut iblis, kasihan gitu. Ayo aja mau ke sholat nangtung di sedak-sedak gitu ya kan, ditual toel gitu. Kadang ada loh lagi sujud di kia direwak, durhaka ente gak boleh, ya. Itu ada kawan kita lagi sholat lagi sujud direwak di tukang, ya nggak boleh begitu. Coba siapa yang pernah begitu, Mang Egi ya?
atau mengopik, jangan ya. Gitu, doraka gitu. Jadi orang yang suka gangguin setan lagi. Orang ya iblis yang gangguin orang lagi sholat itu iblisnya namanya iblis khinzib. Ya. Kemudian walhanu. Anak iblis yang kedua, jadi yang sulung namanya si khinzib. Anak yang keduanya namanya walhan. Walhan ini adalah iblis yang suka gangguin orang yang sedang bersuci. Gitu loh. Gangguin orang yang sedang bersuci, entah itu mandi atau berwudu, apapun itu yang sifatnya bersuci, kemudian digangguin, ini iblisnya namanya iblis walhan. Karena ya obat yang ngesok ayah. Anu keur mandi, ya, dicokot andukna, ya, diambilin anduknya, diambilin pakaiannya, tinggalin, ya, pas keluar hese. Cirigih nu kita teh, nggak boleh ya, kasihan lah. Ada lagi sirahna kepalanya dikasih sampo terus, jadi akhirnya ngabudah wae, cirigih, ya. Kasagala lah gitu. Banyak orang yang Banyak orang yang suka gangguin orang ketika mandi atau ketika wudhu. Ini kalau iblis namanya iblis walhan namanya. Kemudian juga yang ketiga, ada lagi iblis namanya zalanbur. Zalanbur ini adalah iblis yang suka godain orang-orang pembeli. Jadi lamun ibarat orang ke mall mah, ya, kalau orang ke mall atau ke pasar, ke supermarket, di situ suka godain kita suruh beli. Halus tuh, beli itu. Namanya iblisnya namanya iblis zalanbur. Ya. Terus ya mungkin bisa jadi istri kita ya. Misal itu saya. Itu tergoda iblisnya iblis zalanbur. Tapi jangan bilang sama istri kita, iblis nih ya. Nggak boleh ya. Ada istri kan biasanya nalurinya seorang wanita suka belanja gitu loh. Jangan-jangan ini istri kita harus diruqyah karena dihinggapi oleh iblis zalanbur. Ya, sementara ini saya ini dulu gitu ya. Itu karena kalau melihat dari sisi ini, tapi jangan tersinggung dulu. Ini hanya pembahasan saja. Jadi di setiap tempat penjual beli ini ada iblis namanya iblis zalanbur yang suka godain orang-orang pembeli supaya membeli, padahal barang ini nggak terlalu bermanfaat. Kalau bermanfaat sih nggak apa-apa, gitu loh. Ini mah barang-barang yang kurang bermanfaat, digodalah dia oleh iblis. Iblis ini namanya si zalanbur, gitu. Dan iblis ini bukan hanya menggoda untuk membeli barang-barang yang kurang bermanfaat, dia suka memberikan cara bersumpah yang bohong. Bersumpah yang bohong sok aya panjalmi. Ya, dia bersumpah dalam jual belina, demi Allah itu lagi can menang gitu kan, padahal mah saya untungan. Sok aya nu kitu. Jadi dia berjual beli dengan menggunakan sumpah-sumpah yang bohong, ini dia sudah terperangkap iblis zalanbur. Kemudian juga wamad hasil ati, iblis ini juga memuji harganya, memuji harganya. Harganya ini, Bapak, Ibu, ini saya promo ya, misalkan kan begitu. Ini RT berapa? RT 4, RT 3 ya, gitu. Di sini saya cuma memberikan promo 4 barang di sini. Jadi RT ini cuma kebagian 4, yang lainnya nggak akan kebagian, segera mungkin. Harus segera mendaftar, kan begitu kalau promo-promo. Inilah yang terkena iblis-iblis zalanbur begitu. Maaf ya, jangan marah dulu, ini mah mudah-mudahan makanya sering istighfar saja. Mudah-mudahan tawaran yang kita berikan harga ini tidak terganggu oleh buayan-buayan setan atau iblis. Watat fil kaili wal mizani, dan iblis ini banyak pekerjaannya. Mengajarkan cara mengurangi takaran, mengurangi timbangan atau bagaimanapun. Memanipulasi timbangan, memanipulasi takaran. Ini juga pekerjaan zalanbur. Jadi zalanbur ini pekerjaannya banyak. Pertama, sering godain, entah itu laki-laki atau perempuan, harus membeli barang-barang yang kurang berguna. Yang kedua,
iblis ini mengajarkan sumpah yang bohong, kemudian juga memuji harga dengan cara apapun itu, dan dia mengajarkan cara memanipulasi takaran dan timbangan. Ini pekerjaan iblisnya, iblis jalan bur. Kemudian juga warabi'u, anak iblis yang keempat namanya A'war, ya, namanya A'war. Jadi ini sudah punya anak 4 ya. Jadi kalau kita punya anak jangan dikasih nama Arab aja ya, harus lihat dulu. Siapa anak kamu yang pertama? Khinzib. Oh, siga bahasa Arab padahal mengaran iblis. Ya, jangan. Yang kedua Siwalhan gitu. Nukatiruda Zalanbur. Oh, gitu. Ya. Atau janganlah kita kalau mau pengen punya anak, pengen kasih nama, jangan terlalu terlihat Arabnya, sementara kita nggak tahu maknanya. Ya, banyak sekarang ini perubahan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, ternyata kalau kita bahasa Indonesia kan khawatir ini akan berubah makna dari semula. Begitu ya. Iblis yang keempat ini ya, kan banyak gitu zaman sekarang mah gitu. Suka misalkan pakai al gitu ya kan. Misalkan opik algopinda misalkan, misalkan pakai al gitu kan gitu ya, pakai al gitu misalkan, atau opik alkohol misalkan al manak misalkan gitu ya, ulah padu al nawai disesuaikan lah, boleh silakan gunakan sesuai kepentingan kita ya, tidak ada yang larang nama ini ya, tidak ada yang larang. Yang nggak boleh adalah alnya yang almanak begitu ya, alasan gitu kan nggak boleh ya, begitu ya gitu. Jadi iblis yang keempat ini namanya A'war. A'war ini adalah syaitonuz zina. Iblis yang suka menggoda untuk berbuat zina. Dia itu suka, pekerjaannya apa? Yanfahu fi ihlilir rajul wa ajzil mar'ati. Dia suka meniup bolongan kemaluan laki-laki. Ini yang niup itu iblisnya namanya iblis A'war. Kemudian juga wa ajzil mar'ati, dia suka nemplok di pantatnya perempuan. Atau di bokongnya perempuan ini, itu iblisnya namanya iblis A'war. Gitu ya. Kemudian yang kelima namanya iblis ini wasnan. Wasnan ini syaitonun naum. Oh ya. Bagi orang-orang yang suka tidur, ini diganggayong. Ganggayong orang Sunda, apalah ganggayong ya. Gitu. Jadi iblis yang kelima ini namanya wasnan. Wasnan ini adalah syaitonun naum, setan atau iblis yang ketika tidur dengan cara yaskulur ra'sa, memberatkan kepalanya dan matanya daripada bangun untuk mengerjakan sholat. Jadi ada iblis yang kerjaannya suka menidurkan atau menina bobokan kita. Jadi hayangna sare tumor, tukang molor ya gitu, atau ya pokoknya tukang molor aja. Ini kemungkinan kalau kita bahasakan dihinggapi oleh iblis namanya iblis wasnan. Wasnan ini kerjanya suka menina bobokan orang supaya tidur pulas sampai kesiangan, bangun pagi untuk mengerjakan sholat. Atau misalkan untuk mengerjakan sholat kapan saja, entah siang atau malam atau subuh, dia malas bangun sampai mata ini kalau mau dibuka kayak susah banget. Ini namanya iblis wasnan. Begitu. Saya kenalkan iblis begini supaya kenal ya. Begitu. Oh ini iblisnya nih. Kalau kita misalkan kita lagi tidur, mendengar azan, kita mau bangun, susahlah kita harus sadar tuh. Oh berarti kita dihinggapi oleh iblis wasnan. Makanya bukan berarti kita membahas iblis saja ya, tapi ini ada manfaatnya biar kita ini bisa mengidentifikasi iblis apa saja yang telah menghinggapi diri kita. Begitu. Jangan-jangan ke-9 iblis ini ada dalam diri kita semua. Nauzubillah min dzalik.
Makanya supaya kita waspada, kenalilah iblis-iblis yang ada di dunia ini. Begitu ya. Begitu. Kemudian yang keenam. Yang keenam ini iblisnya namanya Tibir. Tibir ini adalah nama iblis yang biasanya ada di dalam makanan. Dia mengikuti makan sesama manusia. Jadi kalau manusia lagi makan, dia ini ngikut makan, iblis ini. Kemudian wayadkhulul al-manzila, dia masuk ke rumah sama ngikut juga. Untuk apa iblis ini? Ini untuk orang yang kalau makan tidak baca bismillah. Ini akan ditemani iblisnya, namanya iblis Tibir. Gitu loh. Saya ulang lagi. Bukan Tibir, saya kelewat ini. Namanya Dasim ini. Dasim bukan Tibir. Kalau Tibir yang atasnya. Dasim ini ya, Dasim ini adalah nama setan atau nama iblis yang ada dalam makanan, yang suka ngikut makan sama kita dan suka masuk ke rumah kita. Bagi orang kalau mau makan tidak baca bismillah, bagi orang yang mau masuk rumah tidak baca bismillah. Begitu. Ini namanya setannya atau iblisnya, namanya Dasim. Kemudian juga Dasim ini juga wayanamu alal firos, suka ngikut ke tempat tidur kita. Ya, suka masuk ke tempat tidur kita, namanya setan Dasim. Kemudian juga wayal basu asyaba ilam takun matuyatan. Setan ini atau iblis ini akan memakai pakaian jika pakaian kita tidak dilempit. Jadi ini bagi ibu-ibu atau kawan-kawan yang hadir mendengarkan ini, ada iblis atau setan namanya Dasim. Dia suka ikut makan sama kita, suka masuk ke rumah kita. Kalau kita makan tidak baca bismillah, kalau kita masuk ke rumah tidak baca bismillah. Kemudian juga kalau kita mau tidur tidak baca bismillah. Kalau kita pakai pakaian, kalau tidak dilempit, ini pakaiannya dipakai juga oleh setan ini. Ya, bahkan yang paling khawatir, ini iblis atau setan Dasim ini suka membangkitkan permusuhan di antara suami istri. Ya, supaya adanya perpisahan antara suami istri. Jadi khawatirlah. Kita harus mau tahu bahwa ada yang membangkitkan permusuhan antara suami istri supaya perpisahan terjadi. Ini adalah ulah daripada setan atau iblis Dasim. Begitu. Kalau yang tadi yang saya kelewat itu Tibir. Kalau yang Tibir ini setannya atau iblisnya, iblis yang kalau misalkan kita kedapatan musibah suka mengajarkan cara kita ini berteriak atau emosi yang sampai kita berbuat yang enggak-enggak karena kedapatan musibah. Misalkan kita mendapatkan musibah apa atau apa, kita emosi sampai kita berbuat yang enggak-enggak, ini diajarkan oleh setan Tibir namanya. Kalau Dasim yang tadi begitu. Yang kedelapan adalah setannya namanya Matun, ya. Matunun, ya. Matunun itu setan Matun. Kemudian juga ada lagi setan Masutun, ya. Ada Matunun, ada Masutun. Setan Matun sama setan Masut sama juga, itu juga. Ini biasanya setan atau iblis yang mempunyai kabar-kabar bohong yang ditempelkan atau dikasih kepada lisan-lisan manusia yang tidak ada dasarnya. Jadi suka membawa kabar burung, kabar yang nggak benar. Dia ini dibawa, yang membawa kabar bohong ini namanya iblis Matunun atau Masutun. Yang terakhir at-tasi', yaitu al-abyad, namanya iblis abyad. Iblis abyad ini dipasrahkan ke para nabi dan para wali.
Kalau para nabi selamat daripada iblis ini atau mengislamkannya, kalau para wali mereka berjihad ingin menyelamatkan dirinya daripada iblis ini. Jadi kawan-kawan yang berbahagia, mengenai iblis ini ada 9 macam, ya. Awas, hati-hati jangan dikasih nama untuk anak kita walaupun ini bahasa Arab, ya. Karena kita kadang suka terbawa oleh suasana yang berbau Arab sampai nama kita, anak kita semuanya Arab, padahal ini salah tulis, salah makna. Saya contohkan satu. Kalau dalam bahasa Arab, ya. Kalau dalam bahasa Arab ini. Dalam bahasa Arab, makanya jangan salah ini. Walaupun itu halal, boleh, ya. Begitu. Cuman jangan sampai salah tulis. Kayak Ajizah. Ada wanita namanya Azizah. Kan gitu. Azizah, Ain, Zai, Ain, Zai, Iya, Zai, Ha. Ini adalah artinya wanita yang mulia. Ya. Azizah adalah wanita yang mulia, bahasa Arab. Pakai misalkan kalau bahasa Indonesia kan pakai Z, ya. Azizah pakai Ain. Tapi beda cerita kalau misalkan bahasa Arabnya ditulis atau di bahasa Indonesia kan artinya beda lagi. Contohnya Ain misalkan, Ajizah. Jai yang pertama bukan jai tapi pakai jim. Ajizah. Ini namanya bukan lagi wanita yang mulia, tapi artinya adalah bokong. Ya, atau pantat. Itu hanya perbedaan jim, yang pertama jim, yang kedua zai. Kalau zai semua azizah, ini artinya wanita yang mulia. Tapi kalau yang pertama jadi jim, ajizah, ini akan artinya bukan lagi wanita mulia, tapi artinya pantat, ya, atau bokong. Makanya hati-hatilah cara penggunaan bahasa Arab, apalagi nanti kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia, bisa jadi nanti maknanya akan berbeda, walaupun memang tujuan awal kita sesuai dengan keinginan kita, begitu. Tapi hindarilah, jaga, jangan sampai anak kita ini menggunakan nama-nama yang kita ini tidak tahu arti yang mungkin ambigu, begitu ya. Bisa makna ini, bisa makna ini, bisa makna ini. Yang khawatir akan dibully oleh kawan-kawannya, begitu. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita bahas mengenai nama-nama iblis ada 9. Satu, saya ulang lagi. Ada yang namanya si Khinzib. Ini iblis yang suka gangguin sholat. Yang kedua namanya si Walhan. Iblis yang gangguin orang bersuci. Ada lagi Zalanbur yang biasanya kita temukan di pasar. Ada lagi A'war yang suka godain zina. Ada lagi yang kelima adalah Wasnan yang suka godain kita tidur. Yang ada lagi Tibir yang suka godain kalau manusia sedang mendapatkan musibah. Yang ketujuh Dasim yang sering masuk dalam keseharian kita. Entah kita sedang makan atau masuk rumah kita atau sedang berpakaian atau ke tempat tidur kita atau misalkan membangkitkan permusuhan antara suami istri, ini kerjaan Dasim. Kemudian yang ke-8 ada lagi Matunun atau Masutun, yang terakhir yang 9 namanya Abyad. Itu. Ini adalah nama-nama iblis biar kita tahu dan kita bisa memperhatikan, khawatir ini iblis akan menghinggapi diri kita. Makanya kalau kita mau baca mau makan misalkan, contoh, kita makan nih, makan, tiba-tiba pas tinggal sacomot, aduh, pohon teu maca bismillah, senang gitu kan? Tinggal sacomot, teu maca bismillah. Akhirnya tetap disunahkan tuh, tetap kita disunahkan untuk baca bismillah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu, begitu. Nyokot di sanggup. Gitu. Pasti dengan naik kene. Dengan CF sanguna aya kene nyeketi dengan. Terusin gitu, ya. Teruskan gitu. Makanya usahakan dari sekarang kalau misalkan kita karena kadang suka lupa. Semungkin karena sebelumnya kita sangat lapar sehingga kita lupa baca bismillah, hendaknya kita di pertengahan tidaklah mengapa. Kemudian juga misalkan kita masuk ke rumah bismillah, ya.
Apalagi guru kita, Mbah Maimun Zubair bilang, kalau kita masuk ke rumah atau keluar rumah, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Ya, ini khasiatnya untuk memperbanyak rezeki. Gitu. Kalau kita masuk atau keluar, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini 3 kali terus begitu. Ya. Jadi mengenai nama-nama iblis ini saya perkenalkan pada malam hari ini, ya, malam Jumat ini kita supaya tahu siapa iblis itu, ya. Begitu. Seterusnya yang wajib dihindari untuk orang yang sedang bersuci atau berwudu, wala tatawaddo bil ma'il musyammas. Jangan berwudu menggunakan air yang dipanaskan. Ini pernah saya singgung juga waktu kemarin-kemarin. Ya. Bahkan sangat makruh juga orang yang berwudu menggunakan air yang terbuka baknya. Misalkan kita punya bak di atas yang terkena matahari, ya, gitu. Kemudian agak panas, kita gunakan untuk berwudu, itu sangat makruh juga. Ya. Kalau dalam kitab-kitab fikih dibahasnya adalah fi ina'in muntobain. Wadah-wadah yang sering kita, kalau kita ketok itu akan penyok gitu loh. Misalkan seng, tembaga atau apapun itu yang kalau kita tekan atau kita tekan itu akan timbul bekasnya. Itu misalkan bekas seng atau tembaga digunakan untuk wadah air ini. Kalau yang terbuka itu lebih makruh. Kalau yang tertutup makruh, kalau yang terbuka itu sangat makruh penggunaannya. Ya. Kata Nabi Muhammad, ya Humaira, fa innahu yurisul baros la taf'ali. Jangan menggunakan air itu karena bisa mewariskan penyakit belang. Begitu. Ya. Wala minal awanis sufriyah. Dan jangan lagi menggunakan wudu, menggunakan wadah-wadah yang bangsa kuningan, ya, yang kuning-kuning. Apa saja pokoknya bahan-bahan yang terbuat dari bahan kuningan, ya, begitu. Atau misalkan kulit yang maksudnya yang bening, maksudnya supaya itu bukan hanya tembaga saja, yang bening-bening, ya. Misalkan entah apa saja, entah itu kulit atau kayu yang bening-bening, nggak boleh. Ya, karena itu makruh hukumnya. Ini pernah juga disinggung oleh Nabi Muhammad. Lah ini kata dalam kitab ini, fahadhihi sab'atu, yang 7 ini adalah makruh di dalam wudu. Kata Nabi Muhammad dalam hadis sebutkan, inna man zakarallah ingda wudu'ihi toharahullah jasadahu kullahu. Sesungguhnya orang yang mengingat Allah ketika wudunya, Allah akan mensucikan jasadnya semuanya. Dan orang yang tidak zikir atau tidak ingat kepada Allah ketika dia misalkan wudu, Allah tidak akan mensucikannya kecuali yang terkena airnya. Maksudnya gini, kalau misalkan kita ini wudu, ya, kita ini wudu. Wudu ini, kita ini tidak disempurnakan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tidak dengan bacaannya atau tidak menggunakan cara-cara yang baiklah. Asal-asalan. Wudu sambil ngobrol, wudu sambil tungak tengok kemana-kemana. Enggak fokus lah, katakan seperti itu. Dia tidak merasakan bahwa ini sedang ibadah kepada Allah. Mengingat kepada Allahnya hanya sedikit saja. Orang yang wudu seperti inilah yang Allah tidak akan mensucikan kecuali anggota yang terkena air saja. Tapi kalau kita misalkan dari wudu dari awal, kita fokus ibadah kepada Allah, bahwa wudu ini adalah bentuk ibadah kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah, dan menjalankan perintah Allah, semua wudu ini karena sudah disertai dengan ingat kepada Allah, fokus kepada Allah, maka Allah akan mensucikan jasad semuanya. Tapi kalau orang yang wudu, dia nggak fokus, asal-asalan, kadang sambil bercanda atau sambil ngobrol, wudu seperti inilah yang kata Nabi Muhammad, Allah tidak akan mensucikan kecuali yang disucikan adalah anggota
yang terkena air saja. Begitu. Ya. Jadi kawan-kawan yang berbahagia, saya kenalkan seperti ini biar kita ini semakin sadar bahwa wudhu ini bukan hanya membahas hal-hal yang sifatnya sunnah saja. Ada yang sunnah, ada yang wajib, tetapi alangkah baiknya bahwa daripada kebiasaan para ulama, mereka sering berwudhu dalam keadaan apapun. Begitu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ada kondisi-kondisi di mana kita ini disunnahkan untuk berwudu, ya, atau dianjurkan, diharuskan untuk berwudu, dituntut untuk berwudu di dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau di sini panjang, saya tidak akan bahas semuanya. Kalau dalam kitab ini dari mulai sini sampai sini adalah mengenai kondisi-kondisi atau tempat-tempat di mana kita dituntut untuk berwudu. Yang pertama misalkan, ketika orang membaca Al-Quran, ya, ini dituntut untuk berwudu. Mendengar Al-Quran, mendengar hadis, itu juga dituntut untuk berwudu. Bahkan belajar ilmu agama, tafsir, hadis, fikih, semuanya juga itu dianjurkan untuk berwudu. Kecuali kalau ilmu alat itu ilmu nahu, ilmu julmiyah misalkan, atau kailani atau sorob, itu tidak disunnahkan untuk berwudu, ya, begitu. Ziarah kubur, masuk ke masjid, semuanya, walaupun hanya melewat saja ke masjidnya, tetap itu dianjurkan untuk berwudu, ya. Kalau saya bahas semuanya ini panjang, yang saya potong saja. Kalau misalkan kita ini di dalam wafil ghodob, dalam emosi, ini juga dianjurkan untuk berwudu. Karena kata Nabi Muhammad, kenapa orang emosi harus berwudu? Karena benci atau emosi itu daripada setan. Dan setan itu diciptakan dari api. Dan api hanya bisa dipadamkan dengan menggunakan air. Makanya kalau orang sedang emosi, maka segeralah wudu. Yang seterusnya adalah ketika setelah menggunting misalkan kita punya jenggot, ya, atau punya ini, kita gunting, kita hilangkan, disunahkan untuk berwudu, ya. Setelah itu, kemudian juga ini misalkan kita punya rawis-rawis ini, dikerok atau dihilangkan, sunnah untuk berwudu. Setelah memotong rambut juga disunahkan untuk berwudu. Ya, ini kitab ini begitu sempurna. Bagaimana hal-hal yang kadang orang sering lupa, hal-hal yang seperti ini kita diingatkan. Hal sepele, tapi ini adalah akhlaknya para ulama, akhlaknya para nabi, begitu. Ya. Terus lagi di dalam yang seterusnya adalah wafi masih parjil bahimah, memegang kemaluan bahimah. Bahimah itu hewan. Tetap disunahkan wudu. Ya. Tetapi kalau misalkan kita memegang duburnya hewan, itu tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan. Misalkan aya embe atau kuda atau sapi anu keur ngulampreng, kurang ngadoni toel, duburna teh itu, ya. Pagawean da maneh mah cek aing ge, ngadoni toel sagala. Itu memegang dubur bahimah itu teu batal wudu, ya, gitu. Ari anu parjimah batal wuduna, gitu, ya. Kalau misalkan parjina kemaluannya, misalkan ada sapi, kuda atau kambing, kemaluannya dipegang, itu batal wudunya menurut qaul qadim, ya. Duburnya bahimah mah enggak batal, gitu. Jadi di sini dibahas bagaimana kita ini ada kesunahan-kesunahan yang harus kita perhatikan, terutama supaya ibadah wudhu ini tidak sia-sia, begitu, ya. Wudhu ini begitu sempurna, disempurnakan dengan adab kita atau dengan kesunahan-kesunahan itu. Kawan-kawan yang berbahagia, kita lanjutkan sedikit lagi ini. Adabul ghusli, ya. Atau kalau nanti besok adabul ghusli, kita lanjutkan dulu yang ini.
Wala yakfi. Ya. Wala yakfi. Kalau misalkan ada lagi orang yang emosi misalkan. Orang yang sedang emosi, kita kan harus, orang yang sedang emosi harus wudu kan begitu. Orang yang emosi disunahkan wudu. Terus wudunya niatnya apa? Apa nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori? Apa gitu, gimana gitu katanya. Ini niatnya boleh begini. Nawaitul wudu'a lil godobi. Godobi itu benci atau emosi. Nawaitul wudu'a lil godobi. Jangan li raf'il hadasil asgori. Karena wudu ini tidak mengangkat hadas kecil. Ya. Kecuali kalau memang kita punya hadas kecil gitu ya kan. Tapi ini karena wudu kita semata-mata karena ada emosi yang terjadi, maka wudu ini niatnya nawaitul wudu'a lil godobi. Boleh seperti itu. Ya. Misalkan nawaitu sunnatal wudu'i lil godobi. Gak apa-apa begitu. Atau misalkan kita mau baca Quran. Nawaitul wudu'a li qiraatil Quran. Saya niat wudu untuk membaca Quran. Bukan nawaitul wudu'a yang seperti biasanya. Nggak apa-apa, niat begitu juga. Ya. Tapi kalau mau misalkan, saya mau biasa aja lah. Nggak apa-apa juga. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgori. Misalkan lillahi ta'ala, ya nggak apa-apa. Cuman kalau kita mau menyinggung-nyinggung sebabnya, nggak apa-apa. Dengan menggunakan kalimat nawaitul wudu'a, nawaitu sunnatal wudu'i lil godobi, kayak karena emosi begitu. Atau karena kita mau baca Quran, nawaitul wudu'a li qiraatil Qur'ani. Gitu. Itu nggak apa-apa. Ya. Ini mengenai kesunahan wudu bahkan banyak. Ada lagi di sini katanya. Ya. Orang kalau misalkan memegang wa mahallu sunniyatil wudu. Wa mahallu sunniyatil wudu, tempat kesunahan wudu itu kalau memang ini ya ada orang misalkan memegang, laki-laki atau perempuan memegang ya kalau dalam wudu kan sudah pasti batal. Laki-laki yang bukan mahram ya. Laki-laki yang bukan mahram bersentuhan kulit sudah pasti. Dia punya wudu, maka batalah wudunya. Ini kita nggak usah membahas yang terlalu spesifik. Cuman saya bahas di sini mengenai batalnya orang kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, begitu. Jangan muhrim ya, mahram bahasanya. Kalau muhrim artinya orang yang sedang ihram di sana, di Mekah. Kalau mahram orang yang ada ikatan darah atau ikatan keturunan begitu ya. Ya. Dengan sabab ikatan darah dengan sabab keturunan atau dengan sabab sesusuan atau dengan sabab mertua gitu ya. Itu bisa menjadi mahram. Di sini bahkan ada lagi sunnah wudu itu, kita misalkan mau belajar ilmu agama ya, mau menulis kitab-kitab fikih ya, atau kita misalkan mau memikul, menggotong mayit ke makam misalkan, ke makbaroh, kita disunahkan sebelum menggotong mayit itu sunnah wudu, dan setelah itu juga boleh, itu disunahkan wudu. Sebelum kita membawa jenazah kita menggotong mayit, sebelum menggotong itu sunnah wudu, dan setelah menggotong mayit juga pulang dari makbaroh kita juga wudu lagi gitu loh ya. Itu dalam kitab-kitab begini memang ada lagi hal-hal yang sifatnya kalau misalkan kita sudah ngomongin orang, kita wudu ya. Kita setelah misalkan ngaduin orang, ngomongin orang, semuanya ini disunahkan untuk wudu ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat para ulama bagaimana wuduna Syekh Abdul Qadir Jilani itu setelah semalam itu batal wudu lagi. Inilah kelakuan para ulama yang harus kita contoh. Dan di sini sudah jelas-jelas dikatakan bahwa orang yang melazimkan wudu
adalah dia sudah membuka ribuan rezeki untuk dirinya. Allah lapangkan rezekinya bagi orang yang membiasakan bersuci. Ya, begitu. Kawan-kawan yang berbahagia, ini adalah ada wudhu yang sesi kedua sudah di akhir. Nanti kita minggu depan atau ya malam minggu besok, malam ahad besok, kita akan masuk mengenai adabul ghusli atau etika cara mandi ya, yang disesuaikan dengan kesunahan-kesunahannya. Barangkali itu saja pertemuan malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada bahasa saya yang kurang baik. Mudah-mudahan dibukakan pintu maafnya gitu loh. Dan apa yang kita bahas malam hari ini, mudah-mudahan Allah berikan ilmu dan keterbukaan untuk kita semuanya sehingga kita bisa mengamalkan dengan sempurna. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.